Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Khusyu' Fis Shalah. Kemarin kita sudah menjelaskan kedudukan khusyuk di dalam sholat. Sekarang kita bahas tentang was-was di dalam sholat. Makna was-was itu adalah bisikan syaitan ke dalam hati manusia yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Lalu hati pun menjadi terfokus terhadap isi bisikan syaitan tersebut. Dan ini seringkali dialami di dalam sholat. Syaitan membisikkan urusan dunia, urusan barang hilang, urusan apapun yang sebelum sholat tidak kefikiran, di dalam sholat langsung muncul. Dan was-was di dalam sholat ini menunjukkan tidak sempurnanya iman orang itu dan tidak ada penghayatan terhadap keagungan Allah di dalam diri orang tersebut, serta tidak sempurnanya sikap ihsan orang itu di dalam sholat. Karena ihsan di dalam sholat artinya seseorang sholat seolah-olah dia melihat Allah di dalam sholatnya. Maka apabila dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Ketika Nabi SAW menjelaskan ihsan, menjawab pertanyaan Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, termasuk sholat. Seolah-olah dalam ibadah itu engkau melihat Allah, seolah-olah ya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, sadari, yakini dia melihatmu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan beberapa perawi hadis lain. Jadi was-was yang terjadi pada diri seseorang ketika sholat menunjukkan tidak ihsannya orang itu ketika beribadah kepada Allah. Apa hukumnya? Apakah ini membatalkan sholat? Wajibkah sholatnya itu diulang? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang sholatnya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang was-was. Apa yang harus dilakukan agar sholatnya khusyuk? Apakah was-was yang muncul ketika sholat membatalkan sholat?
atau hanya mengurangi pahala dari sholatnya. Terus bagaimana dengan ucapan Umar? Umar itu berkata, inni la ujahizu jaishi wa ana fis shalah. Aku mengatur, memikirkan tentang pasukanku ketika aku sholat. Jadi dalam sholatnya Umar apa? Ngelamun tentang pasukannya. Berarti apakah Umar tidak khusyuk? Apakah hadis itu sahih? Apakah Umar batal sholatnya karena selama sholatnya mengatur strategi perang? Itu ditanyakan orang kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjawab, kata beliau, alhamdulillah rabbil alamin. Al-waswasu la yubtilu shalah idha kana qalilan bittifaqi ahli al-ilm bal yanqusul ajr. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau. Waswas tidak membatalkan sholat bila sedikit. Tapi dia mengurangi pahala sholatnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada pahala bagimu dari sholatmu kecuali sebatas yang engkau hayati dari sholatmu. Kalau penghayatan kita ketika sholat hanya 50%, pahalanya 50%. Kalau full dari awal sampai akhir khusyuk terhayati, full pahalanya 100%. Kalau full dari awal sampai akhir tidak menghayati apapun, ingat keurusan dunia, 0%, 0 juga pahalanya. Dalam kitab Sunan Abu Daud, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih, juga dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud, berkata Nabi SAW, innal amda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subu'uha, illa thumunuha, illa tusu'uha, illa usyuruha. Seorang hamba selesai dari sholatnya dan tidak dicatat pahala baginya kecuali hanya setengahnya, atau hanya sepertiganya, atau hanya 1/4, 1/5, 1/6, terus sampai 1/10. Semua itu tergantung dari apa? Kadar kekhusyuan dia di dalam sholat. Kalau makin besar kadar kekhusyuannya 90%, berarti pahalanya 90%. Kalau hanya setengahnya, berarti 50%. Kalau hanya 10%, kadar kekhusyuannya, berarti pahalanya hanya 10%. Gimana cara menghitungnya? Urusan Allah, bukan urusan kita. Allah maha cepat hisabnya, perhitungannya. Detail, rinci, tidak akan kita dirugikan dan tidak akan ada yang luput dari penilaian Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata di dalam sholat kita ini lebih banyak kurangnya daripada sempurnanya. Mungkin belum tentu kadar kekhusyuan sholat kita 50% dari setiap sholat kita. Ya, kalau 50% itu sudah lumayan itu. Berarti kurangnya 50%.
Nah, yang kurang-kurangnya ini ditambal oleh sholat sunnah. Ini yang mengharuskan kita ini jangan mengabaikan sholat sunnah loh. Karena apa? Karena kurangnya sholat fardu kita dari banyak aspek. Terutama aspek kekhusyuan. Mungkin ada aspek keikhlasan. Mungkin ada aspek waktu. Kita tidak di awal waktu. Tidak berjamaah. Itu kurangnya lebih banyak lagi. Andai kita setiap sholat berjamaah di masjid bersama imam, sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid, tak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka kekurangan sholat kita umumnya dari aspek kekhusyuan. Mungkin juga dari aspek keikhlasan. Mungkin juga dari aspek mutaba'ah. Nyunah nggak tata cara sholatnya, bacaannya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya aspek kekhusyuan yang dinilai. Banyak aspek. Dan setiap aspek mungkin ada kurangnya. Akhirnya harus ditambal. Penambalnya adalah sholat sunat. Sholat sunat pun bisa nambal kalau dia 100% khusyuk. Kalau tidak khusyuk, 50% kekhusyuan dari sholat sunat, ya lumayan. Daripada lumanyun. Berkata Rasul SAW dalam salah satu hadis riwayat juga Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lain-lain. Ibnu Majah juga meriwayatkan dan sanad hadis ini sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amalihi as-shalah fa in akmalaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat bihi al-fariidah thumma yusna'u bisairi amalihi. Amal yang paling awal dihisab dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, sempurnalah amalannya. Tapi bila tidak, maka Allah berfirman, perhatikan. Apakah hambaku punya sholat sunat? Kalau dia punya sholat sunat, tambalkan kepada kekurangan sholat fardu. Baru setelah itu hisablah amal-amal yang lainnya. Ini pentingnya kita melakukan sholat sunat, terutama rawatib atau sholat sunat apapun. Sesering mungkin kita melakukan sholat sunat. Karena apa? Karena kita membutuhkan penambal dari sholat fardu kita yang kurang. Adapun was-was yang mendominasi sholat. Jadi mungkin 70, 80, 90% dari sholat kita dipenuhi oleh was-was. Atau mencapai 90% was-was atau lebih. Mungkin kekhusyuannya hanya 10% atau kurang dari itu. Maka berkatalah para ulama, di antaranya Abu Abdullah bin Hamid, termasuk Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lain-lainnya rahimahumullahu ta'ala, innahu yujibul i'adatu aidan, bahwa wajib sholatnya diulang berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzinu adbara asy-syaitanu wa lahu durat hatta la yasma'al ta'dzin. Fa idza qada ta'dzin aqbala, fa idza thuwiba bis-shalah adbara. فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا لما لم يكن يذكر
hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla fa idza wajada ahadukum dzalika falyasjud sajdatain qabla ayyusallima. Kata Nabi SAW, bila dikumandangkan azan, syaitan lari menjauh dari azan sambil mengeluarkan kentut yang sangat keras sampai dia tidak mendengar suara azan tersebut. Karena terkalahkan oleh suara kentutnya. Kebayang kencengnya ya. Dan tidak terdengar oleh kita sebagai manusia. Bila selesai azan dia datang lagi. Dan ketika dikomatkan dia pergi lagi. Selesai komat dia datang, maka dia memasukkan bisikan kepada orang-orang yang akan sholat. Ingat ini, ingat itu. Perkara yang sebelum sholat tidak teringat, maka tiba-tiba muncul. Dan yang paling mudah dimunculkan oleh setan adalah yang paling dianggap penting untuk dipikirkan oleh manusia. Sehingga dia tidak tahu lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kalau di antara kalian mengalami hal itu, sujudlah 2 kali sebelum salam. Sujud apa? Sujud sahwi. Kalau ragu ini 2 apa 3 rakaat? 2 apa 3? 3 apa 4? 3, 4. Udah, ambil yang terkecil, lalu nanti sebelum salam, sujudlah 2 kali. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai ketika seseorang kehilangan sesuatu benda yang berharga, dicari kemana kemari, kesana kemari nggak dapat, dia datang kepada seorang ulama. Apa ulama itu? Sholatlah kamu, maka kamu akan ingat di mana bendamu. Akhirnya dia berwudu, dia sholat, bener aja kepikiran, oh dia ketemu. Ditanya kenapa? Karena setan akan memunculkan hal yang paling ingin difikirkan oleh orang di dalam sholatnya untuk mengganggu kekhusyuan sholatnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut waswas secara mutlak, tidak menyebut sedikit atau banyak. Yang penting pokoknya nama waswas saja. Ya, sampai apa? Mengganggu kepastian jumlah rakaat. Ini udah 3 atau 4, udah 2 apa 3. Nah, seperti itu barulah sujud sahwi. Tadi ragukan lagi bahwa waswas semakin sedikit waswasnya di dalam sholat, semakin sempurna sholatnya. Dan itu memberi efek yang luar biasa. Sholat itu bisa memasukkan orang itu ke dalam surga, bisa menghapus seluruh dosa, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Uthman radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anna man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma raka'a rak'atain lam yuhaddits fihima nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, wudunya seperti Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini sholat sunat syukrul wudu. Dan di kedua rakaat itu dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Maksudnya khusyuk. Orang itu khusyuk. Di dalam sholat 2 rakaat akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Disebut dalam hadis lain, walau mithla zabadil bahar, sekalipun sebanyak buih di lautan.
Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu lebih kuat daripada Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang disebut muttafaqun alaih. Setiap yang muttafaqun alaih pasti Bukhari dan Muslim. Tapi tidak setiap Bukhari dan Muslim itu muttafaqun alaih. Apa bedanya? Bedanya kalau muttafaqun alaih sanad Imam Bukhari dan sanad Imam Muslim sama. Dari Nabi SAW ke sahabat, sahabat ke A, B, C, D, Bukhari gitu. Muslim juga sama dari Nabi, sahabat, dari sahabat ke A, B, C, D, Muslim. Sanadnya A, B, C, D-nya sama. Berarti itu muttafaqun alaih, disepakati sanadnya oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, dari sahabat, sahabat ke A, B, C, D, Bukhari. Imam Muslim dari Nabi SAW, dari sahabat kemudian ke F, G, H, I, kemudian Imam Muslim. Sanadnya beda. Maka ini disebut riwayat Bukhari dan Muslim tapi tidak muttafaqun alaih. Jadi setiap muttafaqun alaih pasti Bukhari dan Muslim. Tapi tidak setiap riwayat Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih, mungkin sanadnya berbeda. Mana yang lebih kuat? Yang muttafaqun alaih. Berdasarkan hal itulah dari segi sanad ya, lebih kuat yang muttafaqun alaih dari segi sanad. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Terus di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim saja. Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Tapi Imam Muslim meriwayatkan, sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudhu, thumma shalla rak'atain, yuqbilu 'alaihima biwajhihi wa qalbihi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi riwayatin, wajabat lahul jannah. Siapa orang yang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat syukur wudu, sama dengan yang tadi. Lalu dia fokus dengan hati dan wajahnya di kedua rakaat tersebut. Fokus kepada khusyuk. Akan diampuni dosa yang telah lalu. Dalam riwayat lain wajib surga baginya. Lihat. Salat syukur wudu itu sunnah ghair muakkadah. Walaupun sunnah ghair muakkadah, tapi kalau khusyuk, dalam riwayat tadi, semua dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat yang lain, wajib surga baginya. Ini keutamaan dari sholat yang khusyuk. Apalagi kalau ini dilakukan pada sholat fardu. Lebih dahsyat lagi keutamaannya. Ya. Nah, hendaklah orang yang sholat seperti itu, baik dalam hal sholat sunnah ataupun yang fardu. Ini perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini luar biasa, yang kematiannya membuat arsy Allah berguncang. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil qabr dhagdah." Di kuburan itu ada himpitan. Semua orang pasti dihimpit sampai remuk tulang belulangnya. Tak ada yang selamat. Kata beliau, "Lau kana ahadun yanju minha lanaja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat ini Sa'ad bin Mu'adz. Karena solehnya dia. Tapi Sa'ad bin Mu'adz juga ternyata tidak selamat dari himpitan di alam kubur.
Apalagi yang lainnya. Jadi ini menunjukkan tazkiyah atau rekomendasi Nabi SAW terhadap kesolehan Sa'ad bin Mu'adz. Ini diungkapkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang bayi yang meninggal. Aisyah berkomentar, sungguh bahagia bayi ini. Dia mati dalam keadaan belum melakukan dosa, bahkan belum tahu itu dosa. Langsung Nabi SAW bantah, tidak begitu wahai Aisyah. Karena apa? Karena sungguhnya di dalam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan, niscaya anak ini selamat. Ternyata tidak juga selamat. Karena anak ini mati dalam keadaan belum tahu dosa, belum berdosa, mati kena himpitan. Bagaimana dengan kita? Sa'ad bin Mu'adz tidak, bayi yang baru lahir terus mati juga nggak selamat. Kita mau selamat. Kata orang Sunda mah menyi. Itu nggak ada terjemahannya. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, "Fiyya thalathu khisalin. Lau kuntu fi sa'iri ahwali akunu fihin. Kuntu ana idza kuntu fi shalah la uhadditsu nafsi bi ghairi ma ana fi. Wa idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la yaqa'u fi qalbi raibun annahu al-haqq. Wa idza kuntu fi jinazatin lam uhaddits nafsi bi ghairi ma taqul wa yuqalu laha." Kata Sa'ad bin Mu'adz, di dalam diriku ada 3 perkara. Tidaklah aku berada dalam keadaan bagaimanapun kecuali 3 perkara itu selalu terbayang, teringat. Selalu itu. Ini rahasianya. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz menjadi manusia dengan level kesolehan yang tidak ada tandingnya. Arsy Allah berguncang loh ketika mati. 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Seluruh pintu-pintu langit terbuka ketika kematiannya. Kata Sa'ad, dalam diriku ada 3 perkara. Seandainya aku dalam keadaan bagaimanapun selalu berada dalam 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Pertama, seandainya ketika aku sholat, aku tidak pernah berpikir apapun kecuali menghayati posisiku sebagai orang yang sedang sholat. Ada 2 hal yang dihayati selama sholat. Pertama, tentu saja makna dari bacaan sholat. Yang kedua, hakikat atau kandungan makna dari setiap posisi gerakan sholat. Ketika berdiri sedekap, itu maknanya apa? Ketika ruku, maknanya apa? Ketika sujud, maknanya apa? Kan kita sudah jelaskan, ruku itu posisi ketika sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika sujud, posisi sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya Quran nggak boleh dibawa tuh ke ruku dan sujud. Dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena itu posisi ketika merendahkan diri, menghinakan diri. Sedangkan Quran agung. Ya boleh dibawa ke tempat atau ke momen ketika kita merendahkan diri. Ya. Nah, ketika duduk begitu, itu dihayati. Dan setiap gerakan sholat matching dengan zikir yang dibaca di dalam gerakan itu. Coba ketika kita ruku, kita menghinakan diri. Allah suci dari kerendahan, dari kehinaan. Kita baca tasbih subhana.
Maha suci. Maha suci dari kehinaan yang sedang kita lakukan. Kita menghinakan diri, kita sebut Allah yang Maha Agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita merendahkan diri. Allah suci dari kerendahan. Subhana. Kita sebut nama Allah yang paling tinggi. Lawan dari kerendahan. Subhana rabbiyal a'la. Matching kan? Matching tenaunnya. Klop. Sesuai antara bacaan dengan gerakan. Pas. Orang pakai pakaiannya matching banget. Kalau warnanya selaras antara baju dengan celananya. Jangan sampai umpamanya celananya kuning, bajunya abu-abu gitu, itu matching. Jadi seperti terpotong badannya. Tapi banyak orang yang tidak, sekarang juga banyak yang pakai tidak matching. Saya hitam putih. Matching ya hitam sama putih. Kopi. Jadi kata Sa'ad bin Mu'adz, ketika aku sholat, aku tidak berpikir apapun kecuali menghayati isi bacaan dan gerakan sholat. Dan ketika aku mendengar sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bahwa yang beliau katakan itu benar, pasti. Mau masuk akal, mau tidak. Mau sudah terjadi, mau tidak. Karena banyak yang disampaikan oleh Nabi SAW tapi tidak masuk akal. Itu bukan karena mustahil, tapi karena keterbatasan dari akal kita. Nabi SAW di padang mahsyar menjelaskan bahwa orang nanti terendam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang semata kaki, selutut, sepinggang. Ada yang kerendam teringatnya sampai setelinga. Masuk akal enggak? Enggak. Tapi yakini itu pasti benar. Karena hukum alam yang Allah terapkan di alam mahsyar dengan di kita ini sekarang di dunia ya jelas berbeda. Kalau di kita keringat kan nggak sampai sebanyak itu. Kalau sebanyak itu dehidrasi kita, kering kita kan gitunya. Itu di dunia. Di akhirat beda lagi. Di dunia yang ngomong mulut, di akhirat mah yang ngomong tuh tangan, ya, kaki, tulang itu. Mulut nggak bisa ngomong, nggak masuk akal. Tapi itu Quran, itu hadis. Maka walaupun tidak masuk akal, tidak ada sedikit pun keraguan. Itu pasti benar. Di akhir zaman nanti muncul Dajjal, muncul Imam Mahdi, turun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, keluar Ya'juj dan Ma'juj, keluar dabah dari dalam perut bumi. Macam-macam tuh. Gak masuk akal, iya. Dajjal itu nggak masuk akalnya, bisa merintahkan langit turun hujan atau enggak, bisa merintahkan bumi keluarkan tumbuhan atau tidak, keluarkan harta simpananmu, merintahkan kambing keluarkan susumu atau jangan kamu keluarkan susu, nurut, nggak masuk akal. Tapi Nabi SAW menyampaikan, wajib kita percaya, yakin bahwa itu akan terjadi. Wa idza kuntu fi jinazatin lam uhaddits nafsi bi ghairi ma taqul. Kalau aku berada di dalam ketika mensalatkan jenazah, maka tidak ada yang terfikir olehku kecuali apa yang dialami oleh jenazah tersebut di alam kubur. Kebayang lagi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan apa jawaban yang akan diberikan. Nah, itu kekhusyuan dari sholat seorang yang soleh namanya Sa'ad bin Mu'adz. Lihat,
Bagaimana hebatnya kehusuan orang-orang zaman dahulu ketika sholat. Seseorang namanya Maslamah bin Bashar. Kana yusalli fil masjid. Dia sedang sholat di masjid. Fanhadama ta'ifatu min. Sebagian dari bangunan masjid itu runtuh. Wa qaman nas wa huwa fis shalah lam yash'ur. Orang-orang bubar berlarian, dia mah tetap sholat dan tidak menyadari runtuhnya bangunan masjid itu. Untung tidak menimpahnya. Abdullah bin Zubair suatu saat sujud di dalam sholatnya. Itu ketika perang. Ketika perang, ya, ada masa istirahatnya, ada. Dia sujud fa'atal munjaniq. Datanglah munjaniq. Apa bahasa kita ya sekarang? Kalau zaman dahulu ada, sekarang makan alat-alat perang, rudal, bom gitu. Munjaniq itu ketepel besar. Besar, dioperasikannya mungkin oleh beberapa orang. Kemudian isinya itu batu besar juga. Diikatkan kepada tali yang besar, rantai mungkin, dilepaskan, plung, si batunya itu terlempar menuju ke arah musuh. Kadang ditujukan ke benteng, kena lemparan batu munjaniq itu bisa hancur. Kena orang ya pejet gitunya. Dan yang kena bukan 1-2 orang, bisa puluhan orang. Zaman baheula ada tuh munjaniq. Sekarang ada enggak? Enggak adanya. Kalah sama rudal. Apa bahasa kita munjaniq? Ketepel besar gitu. Tapi itu mah ketepel, ini mah batunya. Batu ketepel. Batunya gak segede apalah. Lebih besar daripada batu-batu bola yang bulat di pinggir jalan sekarang ada kan ya. Itu mah kecil, ini lebih besar. Lebih besar. Dilemparkan, plung gitu. Itu namanya munjaniq. Abdullah bin Zubair sedang sujud, datang batu munjaniq. Orang-orang berlarian dan menarik baju Abdullah bin Zubair dalam keadaan sholat kalah ngaberewek. Apa? Sobek. Adapun Abdullah bin Zubair tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Tetap khusyuk sujud. Dan tidak menyadari apa yang terjadi. Ini riwayat diterangkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawanya. Lalu penulis yaitu Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani menyatakan walam ajidhu inda ghairih. Aku tidak menemukan riwayat ini selain dalam kitab ini. Dan banyak lagi contoh-contoh lain dari kehusuan orang-orang zaman dahulu ketika sholatnya. Walhasil bahwa kekhusyuan di dalam sholat tersebut semakin kecil gangguan was-was, maka semakin sempurnalah kekhusyuan sholatnya. Terus bagaimana cara mengobati was-was? Beliau berkata, masih perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena tadi kan ada 3 pertanyaan yang diajukan ke Syekhul Islam. Pertama, apakah was-was membatalkan sholat? Sudah dirinci. Kalau sedikit tidak. Kalau banyak ya harus diulang. Yang kedua, tapi itu mengurangi pahala. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, bagaimana cara mengobati was-was? Dan yang ketiga riwayat Umar yang ketika sholat menyusun strategi perang. Kata beliau, walladhi yu'inu ala dhalik syai'an.
yang bisa mengobati waswas, mengusir waswas adalah 2. Coba raih kedua ini, waswas dalam sholat hilang. Kekhusyuan dalam sholat akan terraih. Apa 2 ini? Pertama, quwwatul muqtada. Kedua, dha'fus syagil. Pertama, kekuatan penghayatan terhadap isi sholat. Baik isi zikir atau bacaannya ataupun isi gerakan sholatnya. Yang kedua, dha'fus syagil, lemahnya hal yang mengganggu, yang menyibukkan. Nah, kita rinci satu-satu ya. Adapun yang pertama, amal awal. Adapun yang pertama, yang awal, yaitu kekuatan penghayatan terhadap isi sholat, bacaan ataupun gerakan. Beliau berkata, fajtihadul abdi fi ayyaqila ma yaquluhu wa yaf'aluhu wa yatadabbarul qira'ah wa dzikr wa du'a wa yastahdhiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarah fa innal musalliya idza kana qa'iman fa innama yunaji rabbah wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak thumma kullama dhaqal 'abdu halawatas shalah kana injidhabuhu ilaiha awkad. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. Pertama, adalah setiap hamba bersungguh-sungguh menghayati apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan di dalam sholat. Mentadaburi bacaan, zikir, doa. Dia harus sadar dia sedang bermunajat kepada Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Karena orang yang sholat, ketika dia berdiri dalam sholat, dia itu sedang munajat kepada Allah. Munajat itu berbicara secara lirih. Kalau berbicara secara keras namanya munada. Munada itu berteriak. Munadi. Kalau munajat artinya berbicaranya lirih. Lirih itu sir, lalaunan. Bahasa Sunda nama ngaharewas. Berbisik. Terapkan ihsan di sana. Lakukan sholat seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat Allah, Allah mengawasi kita. Akan terasalah lezatnya sholat. Setiap kali seorang hamba merasakan nikmatnya sholat, maka daya tarik sholat terhadap pikiran dan hatinya semakin kuat. Dan ini hanya bisa dilakukan karena kekuatan iman. Perkuat iman, akan lebih bagus kualitas sholat. Dan penyebab terkuatkannya iman itu banyak. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, ditanamkan kecintaan kepada diriku dari dunia kalian 3 hal. Yang membuat Nabi masih betah hidup di dunia 3. Pertama wanita, kedua parfum, aroma wangi-wangian, ketiga dirasakan kebahagiaan olehku di dalam sholat. Dalam hadis lain beliau berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholah. Kami merasakan kebahagiaan dengan sholat wahai Bilal. Sholat ini healing bagi seorang mukmin, refreshing bagi seorang mukmin,
penenang jiwa, penentram hati bagi seorang mukmin. Arihna bis shalah bukan arihna minas shalah. Kami ngemplong kalau sudah lepas dari sholat. Kan rata-rata gitu, tenanglah sudah beres sholat. Seolah-olah sudah terlepas dari beban. Padahal sholat itu yang memberi kebahagiaan. Dia harus merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam sholatnya. Bukan setelah sholat. Plong sekarang mah sudah selesai sholat. Orang-orang mah zaman baheula ngemplong pas mau sholat. Tenang, pasti akan mengalami kebahagiaan di dalam sholatnya. Di dalam riwayat lain, bukan riwayat, athar. Dinukil oleh Imam Ibn Qutaybah dalam sebuah kitab namanya Ta'wilu Mukhtalafil Hadith. Termasuk Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengutip athar riwayat ini dalam kitab Tariqal Hijratain. Laisa bimustakmilin lil iman man lam yazal mahmuman hatta yaquma ila shalah. Bukanlah termasuk sempurna imannya orang yang selalu dia itu merasakan keresahan, kegelisahan ketika akan menghadapi sholat. Wegah, segen. Dan ketika sholat selesai, plong. Ada yang begitu di kita? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Mau sholatnya wegah, beres sholat, plong. Ya sempurna tuh iman orang tersebut. Lalu beliau menjelaskan kiat. Kiat bahasa Indonesia bukan bahasa Sundanya. Bagaimana caranya agar bisa menguatkan iman yang mempengaruhi kekhusyuan di dalam sholat. Beliau menyatakan, فَإِنَّمَا فِي قَلْبِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَخَشْيَتِهِ وَإِخْلَاسِهِ وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه وتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتبين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. Di dalam hati setiap orang ada ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Ada rasa cinta, ada rasa takut, ada keikhlasan, ada harapan, ada sikap membenarkan semua informasi dari Allah dan yang lain-lainnya yang membuat setiap kualitas sholat manusia berbeda tergantung dari kualitas ma'rifatullahnya tadi. Makin hebat ma'rifatullahnya, maka kualitas sholatnya makin hebat. Kalau orang makin mengenal Allah berarti makin cinta kepada Allah, makin takut, makin ikhlas, makin berharap dan seterusnya. Nanti sholatnya juga makin berkualitas. Oleh karena itulah maka wa yuqawi dzalika kullama izdad al-'abdu tadabburan lil Qur'an wa fahma. Maka akan terkuatkanlah semua aspek tadi, terkuatkan kecintaan, ketakutan, berharap, keikhlasan, kepada akan terkuatkan setiap kali si hamba bertambah kadar tadabbur dan tafahum dia terhadap Al-Quran. Makin menghayati Quran, makin memahami Quran, makin bertambah. Dan makin bertambah pengetahuan dia tentang nama Allah, sifat Allah, keagungan Allah. Makin menyadari amat sangat butuhnya dia kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari bahwa beribadah kepada Allah itu kebutuhan yang sangat urgen,
melebihi urgensi kebutuhan terhadap makan dan minum bagi badan kita. Badan kita butuh nutrisi, butuh konsumsi, butuh vitamin, butuh hal-hal yang menguatkan badan kita. Sehingga kita nggak bisa lepas dari makan, dari minum. Karena itu sumber nutrisi kita, ya enggak? Nggak makan, nggak minum, kita lemes dan berakhir mati. Itu kebutuhan raga kita. Ternyata jiwa juga butuh konsumsi. Butuh nutrisi, butuh asupan, butuh energi, butuh kalori untuk menguatkan jiwa kita. Apa kalori bagi jiwa kita, nutrisi bagi jiwa kita? Itu tuh tadi. Mengenal Allah, ya, mentadaburi Al-Quran, ilmu, iman, itu adalah nutrisi bagi jiwa kita. Ini yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita lebih butuh kepada ilmu dibanding kebutuhan badan kita kepada makanan. Karena kalau badan kita tidak terpenuhi kebutuhan makannya, paling sakit, paling lemah, paling lapar, paling berakhir mati di dunia. Tapi kalau jiwa kita tidak terpenuhi nutrisinya dengan iman, dengan ilmu, dengan khauf, dengan mahabbah, dengan ikhlas, dengan raja kepada Allah, maka kebinasaannya abadi di akhirat. Terkena azab. Dengan azab yang luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam menyatakan, ya, ketika menerangkan aspek ini, bihaitsu yajuru ittiraruhu ila ayyakuna ta'ala ma'budahu wa mustaghathahu a'zam min iddirarihi ila al-akli wasyurbi. Fa innahu la salaha lahu illa bi ayyakuna Allahu huwa ma'buduhu alladhi yatma'innu ilaihi wa ya'nisu bihi wa yataladzadz bi dzikri wa yastarihu bihi. Kata beliau bahwa kebutuhan kita terhadap ibadah kepada Allah lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Tanpa ibadah jiwa kita mati. Tanpa mengenal Allah jiwa kita lemah kemudian binasa. Sebinasa badan bila tidak dapat makanan dan minuman. Ketika jiwa memperoleh nutrisi, konsumsi, ketika makannya enak, kenyang gitu ya, tenang gitu, senang, dan setelah itu udah beberapa jam kemudian tuh kita sudah nggak membutuhkan apa-apa karena sudah terpenuhi. Jiwa juga begitu. Ketika dapat konsumsi bagi jiwa berupa ilmu, berupa iman, berupa ibadah, maka akan merasakan ketenangan ketika ibadah. Sebagaimana kita tenang, senang, tentram ketika makan. Kemudian makan natanya dengan menu yang sesuai dengan selera kita. Lagi lapar, sanguna umpamana pulen, ya. Ngebul kene, panas, ada sambal modok, ada pedak, jengkol pete. Sudah. Selain itu cuci mulutnya ada si montong. Udah tentram itu sudah. Reg-reg hati, ya kan gitu ya. Karena kebutuhan badannya terpenuhi, kecumponan terpenuhi. Begitu juga jiwa seorang mukmin terhadap ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aspek pertama yang bisa meraih kehusuan dan bisa menghilangkan waswas adalah kekuatan dalam menghayati bacaan. Dan itu sangat tergantung pada kekuatan iman. Menguatkan iman itu dengan ilmu.
dengan ibadah, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal asma dan sifatnya. Karena itu kenali Allah sedekat mungkin, semendalam mungkin, semaksimal yang kita bisa. Apalagi alhamdulillah kita punya kajian itu ya. Kajian apa? Kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Setiap Selasa di Masjid An-Nafi. Jangan abaikan. Itulah konsumsi kita. Apa enggak lapar antum, jiwa antum. Dengan ilmu yang berkaitan dengan Allah. Ya. Kalau umpamanya di setiap pengajian disiapkan umpamanya konsumsi nasi kotak gitu ya. Udah penuh tuh. Bukan kabita ku ngajinya tapi kabita ku nasi kotak gitunya. Padahal yang lebih butuh ilmunya untuk konsumsi jiwa kita. Untuk konsumsi raga kita mah banyak warteg, banyak restoran, banyak tukang bakso di pinggir jalan juga bisanya. Tapi konsumsi jiwa kita mah enggak sembarangan, enggak ada di restoran. Beli ilmu Asmaul Husna ada? Enggak ada gitu ya. Enggak bisa. Jadi inilah yang pertama, kuatkan iman. Dengan cara belajar ilmu, kenali Allah dengan semaksimal yang kita bisa, karena itu kebutuhan jiwa kita yang lebih besar dibanding dengan kebutuhan badan kita terhadap makan dan minum. Inilah yang pertama. Adapun yang kedua tadi disebut dha'fus syagil, lemahnya hal yang melalaikan. Ini juga harus diikhtiarkan. Diterangkan selanjutnya oleh Syekhul Islam tentang poin ini ya. Penjelasan ini bulan depan kita terangkan. Sekarang sudah lewat waktu ya. Sudah lewat jam 10 lewat 16 menit. Tinggal 14 menit lagi waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita lanjut bulan depan ya. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Iya. Salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya pujian Allah kepada Nabi. Adapun yang menyatakan salawat itu maksudnya rahmat. Salah. Kenapa? Salawat bukanlah rahmat. Pertama, salawat itu hanya kepada Nabi, para nabi dan orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Kalau rahmat mah ke semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang membedakan antara salawat dengan rahmat. Allah berfirman kepada orang yang sabar, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu orang yang apabila timpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang yang akan dapat sholawat dari Allah dan juga dapat rahmat. Sholawat dapat, rahmat dapat. Berarti ini menunjukkan antara sholawat dengan rahmat dua hal yang berbeda. Sholawat bukan rahmat, rahmat juga bukan sholawat. Tapi dua-duanya anugerah Allah, pemberian Allah. Itu maknanya ya. Allahu a'lam. Bagaimana kalau kita berdoa saat sujud tapi dengan isi Al-Quran? Tadi kita sudah jelaskan hadis Nabi SAW, nuhitu an aqra al-Quran fir ruku' was sujud. Aku dilarang untuk baca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Yang melarang Nabi siapa? Allah. Alasannya tadi, Al-Quran agung gitu, mulia. Ruku dan sujud posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri. Quran yang agung yang dibawa ke sana.
Walaupun membawa Quran kemana-mana ibadah ya, tapi kepada yang tempat yang nggak layak, ke WC nggak boleh. WC tempat kotor. Quran yang agung nggak boleh di sana. Ruku dan sujud ibadah. Iya, tapi posisinya sedang menghinakan diri. Jangan baca Quran di sana. Sekarang bagaimana kalau doa kan di dalam sujud diperintahkan memperbanyak doa. Bagaimana kalau doanya diambil dari Al-Quran, boleh apa tidak? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, niat kita bukan niat membaca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Cuma doanya diambil dari Quran. Kedua, langsung to the point kepada isi doanya. Contoh umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ayatnya kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat 201 itu. Di antara manusia yang berkata rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, wa minhum may yaqulu jangan dibaca. Langsung doanya. Umpamanya surah Al-Baqarah terakhir rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kalimatnya gitu kan. Awal ayatnya gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Terus Rabbana la tu'akhidna. Nah, jangan dibaca dari awal. La yukallifullahu nafsan illa. Berarti kalau gitu baca Quran dia, bukan baca doa. To the point saja ke doanya, ya. Itu kalau dua syarat itu terpenuhi, boleh membaca doa di dalam sujud yang doanya diambil dari Al-Quran dan tidak dianggap membaca Al-Quran. Pertama, niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Yang kedua, to the point kepada doanya. Maka ini boleh. Ya, wallahu a'lam. Iya. Kadang ada imam rakaat ketiga karena syir ya. Ngebut, kita baru ihdinas siratal mustaqim. Dia sudah ruku, Allahu Akbar gitu ya. Kumaha ya? Apa imam yang terlalu cepat atau kita yang lengle, talangke, kaleket, hararese, kudu diteke, bikin bete. Atau dua-duanya imamnya cepat, kitanya lelet. Pertama, kalau kita tahu imamnya begitu, tiap hari nih, ya, sesuaikanlah bacaan kita tanpa menghilangkan aspek kekhusyuan di rakaat ketiga itu ketika membaca Fatihah. Tahu imam ini cepat bacaan Fatihahnya di rakaat ketiga. Kita juga agak dipercepat tanpa melewatkan satu huruf pun, tajwid makhrajnya tetap diperhatikan dan penghayatannya juga tetap diperhatikan. Tetap masih bisa menghayati sehingga kita tidak ketinggalan. Itu pertama. Kalau kita tahu imamnya begitu. Nah, gimana kalau kita nggak tahu imamnya begitu? Umpamanya kita sholatnya di jalan. Maksudnya di masjid pinggir jalan. Sekali aja itu pas adzan, kita berhenti di sana. Ikut makmum. Nggak tahu imamnya suka cepat. Disangka nama imamnya rileks gitu. Ternyata begitu ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Percepat bacaan Fatihah kita yang tersisa. Kalau baru ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat. Dengan tetap menjaga dua hal tadi. Jangan sampai ada huruf yang terlewat, bacaan yang salah, dan penghayatan tetap ya. Terus kapan toleransi kita boleh rukunya? Selama imam masih ruku ya. Belum sami Allahu liman hamidah, kita sudah bisa ruku. Jadi itu dibolehkan. Jangan sampai kita masih tetap setelah imam takbir, ihdinas siratal mustaqim gitu. Siratal ladzina an'amta sami Allah liman hamidah. Kita masih Fatihah, nggak boleh seperti itu ya.
Maka percepat bacaan kita dengan tanpa melalaikan dua hal. Penghayatan dan bacaannya tetap masih benar. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita memberi isyarat kepada dia untuk tidak kenceng-kenceng. Saya pernah tuh ditegur begitu. Bukan di Al-Furqan, bukan. Di Al-Quran mana berani. Kalau ada orang yang kekencengan, dibiarkan. Di Mekah, jadi begitu. Para Allah Akbar terus baru Bismillah langsung. Kalau orang Arab begini, itu bukan mau nyuap. Bisa bermakna pelankan atau diam. Atau sebentar gitu ya. Biasa kalau sebentar sambil begini sampai syuaya. Umpamanya dia lagi bicara kita hanya diam dulu kita. Sebentar maksudnya. Nah, jadi kalau umpamanya kita lagi bicara kencang lalu ditepuk ini ya. Jangan bingung. Oh, akhirnya pelankan. Syirkan bacaan kita. Ya. Saya nggak tahu di Sunda, di Indonesia mengisyarat pelan tuh kayak gimana? Apakah dengan begini? Ngerti nggak? Tepuk begini. Oleh dia disamualkan karena ada makanan di sana. Ya, gimana caranya? Mesti begini ya. Tapi kalau begini dia nanti ngelirik ya. Pokoknya boleh memberi isyarat. Boleh memberi isyarat di dalam sholat ya. Kepada orang yang perlu kita berikan peringatan. Umpamanya kita lagi sholat, orang di samping ngobrol, kita sholat sunat. Kita terganggu, bisa. Gitu ya. Mudah-mudahan ngerti. Ya, mudah-mudahan. Kalau di daerah Arab ngerti. Kalau begini berarti diem. Atau pelankan. Ya semoga dengan itu dia ngerti. Sekali lagi saya nggak tahu di Indonesia, di Sunda memberi isyarat diam itu selain begini gimana lagi. Kalau di Arab bisa begini ya. Kasih aja isyarat agar dia menurunkan volume suaranya agar tidak mengganggu. Kalau ternyata tidak ya nasib etama ya kumaha deui atuh gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Setelah kita jumpa sebulan yang akan datang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meraih kekhusyuan di dalam salat. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.